Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis Trin oli FK ya. Anak glitter nih. Oli FK ini masalahnya adalah cepat encer dan ini juga kelihatan agak hitam. Untuk penggantinya oli Smarter Repsol ya. Repsol Smarter ini adalah oli full sintetik 10W40. Sesuai MP ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis sudah pakai oli Repsol Smarter full sintetik 10W40. Dalam kondisi begini suara mesin halus ya, total. Suara yang halus ini menurut penulis menunjukkan ciri bahwa olinya mempunyai aditif pelicin anti aus yang bekerja mulai dari RPM rendah. Jadi mulai dari mesin pertama nyala sudah halus, makin lama juga makin halus. Mungkin aditifnya ada ZDDP nya, ada boronnya mungkin ya. Yang belum tahu kalau kecepatan tinggi, kita lihat apakah kecepatan tinggi makin licin atau enggak. Uji coba oli Repsol Smarter ini juga jadi dasar apakah penulis nanti bakal coba juga oli United F1 Experience yang katanya bahannya PAO. Kalau ternyata oli ini shear stabilitasnya buruk, ya penulis ragu dengan kredibilitas Pacific Lubritama. Karena ini disebut full sintetik, harapannya penulis ya shear stability-nya lebih baik. Walau memang ada keanehan ya, keanehan di uji panggang oli, karena oli Repsol Smarter ini kok cepet habis dibanding merek yang lain. Karena harusnya sebagai full sintetik olinya harusnya tahan. Nantilah penulis melakukan uji panggang oli lagi ya. Sementara itu untuk oli FK skuter yang 20W50, olinya termasuk cukup tahan ya, tapi ya tetap ada keterbatasan juga. Keterbatasannya adalah dari sisi bahan olinya ya.
kurang begitu tahan bila dibanding yang lain. Walau sebenarnya cukup lama juga jadinya pemakaiannya karena sudah sampai 354 km. Jadi ya mungkin karena olinya kental dan kekentalannya cukup stabil. Karena kekentalannya cukup stabil maka olinya bisa tahan agak lama. Oli FK-nya sendiri penulis agak sempat tahu ya suara kasarnya seperti apa. Penulis putuskan ganti karena ya di 2 hari yang 2 hari yang lalu penulis pakai suara sudah lumayan kasar karena memang motor penulis Wheel Illusion ya oli itu pasti makin lama makin encer. Penulis putuskan ganti oli karena tadi penulis coba nyalakan, coba sedikit-sedikit player kok terasa ada hambatan ya wis penulis putuskan untuk ganti. Ya ternyata pemakaian 4 km titik-titiknya sudah mulai terdengar. Ya kita lihat saja. Tadi udah coba sedikit, entah tadi itu termasuk lega atau enggak, tapi untuk top speednya kayaknya agak berkurang sedikit ya. Jadi nggak ada aditif pelicin RPM tinggi, cuma dipakai RPM tinggi tadi masih lumayan halus. Nanti mungkin penulis perlu uji lagi ya, uji panggang oli lagi, beda posisi karena kalau nggak salah ini Repsol Smarternya posisi kanan atas waktu penulis uji kemarin, dan di beberapa uji berikutnya kok ketahuan bahwa yang kanan atas agak bocor. Tapi ini juga dalam kondisi jalan kayak gini suara mesin agak kelitikan juga ya. Ini ciri olinya jadi lebih encer. Iya, sayang juga ya untuk sebuah oli yang harganya 150.000 di lapak resmi. Untuk harga ada yang lebih murah tapi nggak banyak beda, mungkin sekitar 140.000 ya. Kalau di tempat lain malah ada yang lebih mahal. Jadi produk Lotus Repsol Smarter ini termasuk yang harganya murah ya di lapak resmi. Maksudnya paling murah di lapak resmi, karena lapak-lapak lain ada yang lebih mahal. Sementara untuk produk Repsol yang lain yang di lapak resmi malah paling mahal sendiri ya, seperti Repsol City Popo sing sadurunge itu ya, dibanding Repsol 20W50 sebelumnya. Repsol sih lupa. Jadi Repsol itu sepertinya penerusnya dari MXR3, karena di lapak resmi sudah tidak jual lagi MXR3. Tapi dari sisi kualitas penulis rasakan MXR3
dibanding MXR3 yang penulis beli online terakhir nggak beda jauh ya. Tapi penulis itu nggak beli di lapak resmi, karena di lapak resmi harganya Repsol itu 100.000, sementara di lapak yang penulis beli 50 ribuan. Kalau misalnya yang penulis beli palsu ya tetap nggak penulis rekomendasikan ya. Yang satu karena harga yang mahal 100.000 dibanding meteran jauh. Yang kedua karena produk baru aja masa sudah ada palsunya. Oh iya, yang sebelumnya adalah Repsol Rider. Entah mengapa ya, kok Repsol sekarang jadi kurang sip. Padahal MXR3 yang perlu dicoba sebelumnya buatan Pacific Britama oke. Kenapa yang terakhir nggak oke semua? Apa segitu cepatnya ya? Bahkan Repsol sekarang jadi makin laris. Entahlah. Ya, sampai sekarang ini penulis nggak bisa dengar suara sekarang. Dari respon mesin masih termasuk halus, masih termasuk licin. Jadi ya memang masih hari pertama, masih baru 13 km. Ya parah kalau misalnya sudah cepat rusak ya. Tapi ya paling enggak olinya ini ya termasuk layak pakai lah ya, enggak mengecewakan dari nama Repsolnya. Tapi ya yang unik ya, ada bro yang ngomong kalau dia motor dia lebih kencang, lebih irit, pakai oli lebih encer ya. Nah ini penulis kembali membuktikan. Ini penulis sekarang pakai 10W40 tapi malah nggak lebih irit. Sebelumnya oli FK 20W50 versi skuter. Sebelumnya lagi GGI B40 versi Vespa. GGI itu lumayan ringan ya tarikannya. Top speed pernah nyampe 114 kalau nggak salah. Sementara yang FK sempat 112. Yang ini 10W40 109. Lucu ya. Jadi entah kenapa ya, ketika pakai 10W40 nggak pernah bisa kencang. Ya itu kenyataannya di motor penulis. Ya mungkin perlulah mencoba oli yang kekentalannya beda. Merek sama, kekentalan beda. Cuma ya kandidatnya agak sulit ya. Karena kayak punya Pertamina Enduro itu, amit-amit Enduro itu daya tahannya yang kurang bagus entah mengapa. Kalau yang Smarter ini, waduh, yang versi skuter saja 150.000, yang versi Jaso MA nya 200.000. Maaf ya, kelarangan. Di Batuji yang lain aja dulu sih. Tapi penulis rencana mau coba Petronas Sprinta ya, yang 20W40 gitu. Tapi yang jelas kalau untuk menguji oli yang beda kekentalan, kita harus cari yang tipenya sama, mereknya sama ya kalau bisa. Dan kita harus yakin dulu bahan olinya itu sama persis. Karena kayak contohnya lah Fastron 20W50 dengan Fastron 10W40, itu formulanya beda. Itu bahan dasar juga rasanya beda, karena
di motor-motor penulis. Spesifiknya Suzuki Spin, Next 2. Kalau NMAX ini belum pernah pakai 10W40 Fastron ya. Jadi yang sudah pernah Fastron 10W40 dan 15W40 itu adalah 15W50 adalah Spin dan Next 2. Dan kesimpulan dua-duanya sama ya. Fastron 10W40 itu cepat rusak, gak enak, kalah awet. Padahal kalau nggak salah penulis belinya di Pertamina karena ganti oli dewe. Sulit cari yang resepnya sama karena pabrikan itu ya memang tidak menggunakan resep yang sama untuk 10W40 dan 15W50 atau 20W50. Karena memang lebih encer, maka pabrikan jadi lebih banyak menerapkan aditifnya lebih banyak. Kalau 10W40 ke 10W30, 5W30, 0W2 sampai 5W30 itu masih seringnya sama. Nah, dari 5W30 ke 0W20 biasanya beda juga. Jadi kalau 0W20 karena oli ini sudah terlalu encer, beberapa pabrikan itu menggunakan bahan PAO ya. Menggunakan bahan PAO sehingga ya kemampuannya lebih tahan ya, lebih tahan terhadap kocokan terhadap sir. Ini entah ya penulis kok perasaannya pakai oli smarter ini kok makin lama makin berkurang ya tenaganya. Bisa jadi oli Repsol smarter ini aditifnya banyak, jadi tarikan kok makin lama makin nggak enak ya. Tapi ya emang kayak gini ya biasanya oli skuter itu. Oli versi skuter itu biasanya aditifnya lebih banyak daripada oli motor lagi, Caso MA. Jadi performa seringnya turun ya. Biasanya malah yang oli mobil itu lebih lega dari versi skuter, karena kalau di mobil biasanya mempertimbangkan spasnya ya, hubungannya dengan kesehatan knalpot. Jadi aditifnya pakai yang versi lebih mahal sehingga aditifnya nggak perlu banyak, jadi tenaga bisa lebih keluar. Sementara versi skuter nggak ada limitasi itu, sehingga kalau pakai MOS2 dibanyakan, tapi ya efeknya tenaga jadi nggak bisa keluar. Seringnya seperti itu ya. Jadi kalau penulis pakai oli skuter versi skuter, entah merek Motul, merek Eneos, terakhir Damitsu, apa maneh ya versi skuter. Kalau GGI nggak termasuk ya, karena sebelum ada Caso MBMA itu kan keluarnya. GGI B40 itu kan belum ada Caso MB nya. Apa mana ya versi skuter? Oh ya, Shell skuter ultra ya, sempat ngerasakan di NMAX ini awal-awal. Video ini saya lagi kacau-kacaunya saat itu, tapi ini terasa ya, terasa tarikannya jadi berkurang. Tapi ini olinya kayaknya cukup tahan ya, dibanding dengan Repsol Rider. Kayaknya daya tahannya lebih bagus. 10W40 nya nggak kerasa terlalu encer, kelidikannya nggak begitu kerasa. Mungkin ya 10W40 nya bukan 10W40 yang dekat ke 10W30, tapi 10W40 yang dekat ke 15W50. Dibanding oli 15W50 yang gampang encer ya, ini tentu lebih baik.
15W50 yang gampang encer ya, contohnya kayak punya Delta Loop, punya BM1. Dibandingin EOS molybdenum ini lebih baik ya. Banding Petronas Sprinta belum tahu, harus nunggu uji coba beberapa hari lagi. Karena Petronas Sprinta 10W40 yang pernah coba dulu itu kekentalannya stabil banget, dipakai ngebut agak lama gitu ya tetap stabil kekentalannya. Kalau ini suaranya sudah agak kasar sedikit ya, jadi mungkin ada penurunan, tapi ya mungkin kita bisa lihat beberapa hari lagi lah. Olinya ini ya enggak buruk lah, tapi untuk harga 150.000 penulis bisa beli Rock Oil, bisa beli Delvac One, bisa beli apa mana ya, nanti tak tulis oli-oli yang harganya segitu yang lebih layak beli. Oh ya, Ravenol TSI nanti lihatlah kemarin jangka panjang. Ini dibanding Ravenol TSI ya lebih bagus Ravenol TSI ya di TV-nya. Ya wes, itu saja dulu. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi penulis pakai olinya ini agak kencang-kencang sedikit. Kekentalan ya boleh dibilang cukup stabil. Tapi sebagai oli yang harganya 150 kalau nggak didiskon, ini masih di bawahnya Delvac One, masih di bawahnya Ravenol TSI. Apa maneh niat goleki oli 150.000 kok lupa. Oli Rock Oilnya belum nyoba ya, tapi ini sudah mulai suara asak-asak. Tapi itu asak-asaknya karena aditif. RPM mesin juga belum langsung turun ya. Masih licin. Ya paling enggak masih layak pakai lah ya kayaknya olinya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kondisi awal berangkat hari kedua ya. Ya ternyata ada penurunan ya. Jadi olinya sendiri nggak licin ketika baru pertama berangkat. Suara juga sudah lebih kasar dari kemarin. Lepas gas jadi terhambat. Tapi rupanya karena ada kandungan aditif yang cukup banyak, setelah jalan kira-kira 500 km jadi licin lagi. Licin artinya begitu dilepas gas nggak langsung turun gasnya. Suara mesin sudah cenderung lebih kasar. Ya rasanya memang bahan olinya yang kurang bagus. Penulis juga sudah melakukan uji panggang oli lagi untuk memastikan, dan ternyata tetap ya yang oli Repsol Smarter ini, Repsol yang full sintetik ini tetap lebih cepat rusak daripada yang Repsol impor, yang Repsol apa jenenge, wah bolali sing botol hijau itu.
Jadi ya menurut penulis nih, olinya emang dari bahan kurang begitu tahan, walau secara shear stability cukup lumayan juga. Kalau untuk motor yang mesinnya sehat, mungkin ini bisa kepake 3000 kilometeran gitu ya. Untuk motor yang kalau pakai Fasteron Tekno bisa 6000. Tekno yang 15W50 ya. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini bahan olinya sudah mulai menurun, sudah mulai nggak licin. Jadi RPM mesin ketika gas dilepas sudah mulai cepat turun. Jadi rencana ini penulis tambahi minyak goreng ya, pengen nyoba minyak goreng INL. Harusnya sih nambah aditif oli samping, tapi ini penulis mau pakai juga untuk review minyak goreng INL sebagai aditif oli mesin. Ini pemakaian 79 km ya. Ini minyak goreng INL ya. Minyak goreng INL yang sudah dicampuri minyak silikon. Tapi minyak silikonnya dikit ini. Ya, jadi ini setelah ditambahi INL, olinya sudah lebih licin sekarang ya. Nggak instan efeknya ya, butuh waktu juga. Walau suara mesin jadi agak lebih ngelitik, jadi lebih asak-asak, tapi lebih licin ya. INL ini juga rasanya tidak begitu nambah power, karena ya penulis nggak merasakan banyak penambahan tenaga. Top speed tadi bisa 112. Terus kalau ngomong minyak goreng itu bisa menyebabkan asam, maka oli mesin itu juga harusnya disebut asam juga ya. Nambah itu nambah karena rasanya, karena jadi makin licin ya untuk RPM atasnya. Entah mengapa yang oli sebelumnya, yang sebelum ditambahi cuma bisa 110 ya, penulis nggak paham. Tapi dari desain dari motornya, tapi ya wes lah. Kesimpulannya ada beberapa kesimpulan. Oli 150.000 Repsol Smarter itu kemampuannya nggak begitu sip bila dibanding oli-oli yang harganya sama, yaitu oli apa jenenge Ravenol TSI Delvac One yang sudah penulis coba harga 150.000 itu. Terus oli 10W40 nggak bikin kencang motor penulis, karena ya mungkin karena olinya Jasu MB, tapi ya yang jelas 10W40 tidak bikin kencang motor penulis. Terus apa maneh, sama satu lagi INL minyak goreng INL ini berfungsi melicinkan, berfungsi mengurangi daya gesek, mengurangi keausan juga mestinya.
top speed nambah dari 110 jadi 112, itu wis jelas. Terus tenaga nggak nambah, jadi sifatnya mungkin lebih mirip ke Bimoli Classic. Tapi ya kita lihat nanti kalau sudah uji pembekuan, uji panas ya, kita lihat bagaimana. Oh mana? Nggak rekomendasi oli Repsol Smarter ya, karena kemampuan nggak sesuai dengan harganya. Olinya nggak lebih baik dari oli Mesran SE40 bahkan dibanding oli kebanyakan secara rata-rata termasuk agak bawah ya, kalau penulis bilang, dibanding dengan oli yang ada sertifikasinya termasuk agak kurang ya. Mengecewakan ya, mengecewakan karena olinya jadi terkesan terlalu mahal. Cuma barusan penulis lihat di Tokopedia, Repsol Raider sekarang harganya turun ya, nggak lagi 100.000, jadi jauh lebih murah ya. Karena kalau harganya 100.000 wes jangan dibeli lah, rugi banget. Kalau Repsol yang masih impor masih rekomendasi. Ya wes lah, itu aja. Apa maneh? Ya wes itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis melakukan uji pembekuan lagi ya. Bimoli cair, Sabrina cair, tapi kok warnanya jadi berubah coklat gini. KCO cair, dan ini kayaknya Braswell beku. Ini oli INL, minyak goreng INL ya, beku juga ya. Kok aneh ya, padahal suhunya nggak terlalu dingin, tapi dari sisi pembekuannya kayaknya lebih cepat beku Braswell. Jadi dari sisi apa nih, ke murniannya masih lebih murni yang 3 ini ya daripada yang 2 ini. Yang 2 ini kandungan stearik asidnya atau palmitik asidnya masih banyak ya wis lah. Jadi ini beku ya, INL dan Braswell. Ya wis itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.